Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29 tidak terima jika wanita itu memeluk suaminya. Tempat belajar Kevin memang dekat dari kantor pria itu. Bocah berusia 7 tahun itu kini tengah duduk di bangku sekolah dasar. Arthur mendekat pada wanita yang tengah memangku bocah kecil yang sedang tak sadarkan diri. Isak tangis Celine pun terdengar menyayat hati. Arthur kemudian mengambil alih tubuh mungil itu, membawa ke dalam mobilnya. Celine pun ikut masuk, kemudian kembali memangku sang buah hati di kursi belakang mobil sahabatnya itu. Apa yang terjadi? Tanya Arthur saat mobil telah melaju. Tadi, aku parkir di seberang jalan. Saat ingin menyeberang, Kevin berlari terlebih dulu. Lalu, wanita itu tak sanggup melanjutkan ceritanya. Melihat putranya yang tak sadarkan diri, membuat hatinya bagaikan teriris sembilu. Kenapa ceroboh sekali? Maafkan aku, maafkan mama, sayang. Tak lama kemudian, mobil Arthur tiba di sebuah parkiran rumah sakit swasta. Ia pun turun lebih dulu, kemudian mengambil alih tubuh Kevin, menggendongnya menuju instalasi gawat darurat. Mohon tunggu di luar, Bapak, Ibu. Seorang suster menutup pintu ruangan itu. Tangis Celine semakin pecah, ia pun menghambur memeluk Arthur. Sudah jangan menangis, Kevin pasti baik-baik saja. Pria itu mengusap lengan Celine, berharap bisa memberi ketenangan. Sementara itu, di waktu yang sama, Andrea yang hendak beristirahat makan siang, dan mengambil bekal makanan di dalam loker. Tanpa sengaja melihat ponselnya yang terus berkedip, wanita muda itu pun mengambilnya. Susrini, dahi Andrea pun bertaut, tanpa berpikir lebih lama kemudian menjawab panggilan. Ya, Sus, Mbak Rea, nona kecil rewel, badannya panas sekali. Suara Susrini terdengar panik, seketika membuat Andrea ikut panik. Demam, Sus, aku pulang sekarang. Wanita muda itu pun mengurungkan niatnya untuk makan siang. Ia pun mencari Chef Finn untuk meminta izin. Chef, maaf aku minta izin pulang lebih awal. Itu. Panik, Andrea tidak tahu harus mencari alasan apa. Ada apa? Rea, apa ada masalah? Kepala wanita itu mengangguk. Aku harus pulang, Chef. Nona kecil sakit, dan susternya tidak bisa sendirian. Menghela nafas pelan, pria 35 tahun itu pun memberikan izin, melihat wajah Andrea yang begitu cemas dan panik. Baiklah, kamu hati-hati di jalan. Andrea pun kembali ke loker untuk mengganti pakaiannya. Rea, mau kemana? Tanya Sandra terheran. Aku harus pulang, San. Tanpa menunggu jawaban dari temannya itu, Andrea pun meninggalkan loker menuju parkiran. Ada apa dengannya? Ibu mana yang tidak panik dan cemas saat mendengar anaknya sakit, meski bukan dari dagingnya? Namun Audrey sudah ia rawat dari sejak lahir. Ikatan batin di antara mereka pun perlahan mulai tumbuh. Andrea mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang, meski dalam keadaan darurat.
Ia harus tetap waras agar sesuatu tidak terjadi padanya. Andrea terburu-buru memasuki rumah, tanpa menghiraukan sapaan dari asisten rumah. Sus, bagaimana keadaan Audrey? Nona rewel sekali, Mbak. Saya tidak berani memberi obat, takut salah. Andrea mengangguk. Bagaimanapun juga, Audrey adalah salah satu bayi yang lahir sebelum waktunya. Ia juga tidak berani sembarangan. Kita ke rumah sakit, Sus. Susrini mengangguk kemudian menyiapkan beberapa keperluan. Apa aku harus hubungi Arthur? Monolog Andrea. Ah, tidak, dia kan sedang sibuk. Ia teringat tadi pagi sang suami mengatakan jika hari ini akan sibuk dan tidak sempat makan siang di hotel. Andrea pun mengurungkan niatnya. Ia dan Susrini kemudian pergi ke rumah sakit. Sampai di parkiran rumah sakit, Andrea merasa tidak asing dengan mobil sedan berwarna silver yang telah terparkir lebih dulu di sampingnya. Wanita muda itu pun turun. Begitu juga Susrini. 88 update, Dek. Bukankah itu mobil suaminya? Karena mobil mereka memiliki nomor plat yang hampir sama. Jantung Andrea tiba-tiba bergemuruh, suaminya mengaku akan sibuk. Lalu kenapa mobilnya berada di rumah sakit? Pikiran buruk pun menghantui. Apa terjadi sesuatu dengan pria itu? Mbak Rea. Seru Susrini, karena Andrea mematung di depan mobil itu. Iya, Sus. Wanita muda itu kemudian mengajak Susrini masuk ke dalam rumah sakit. Instalasi gawat darurat berada tepat di lantai dasar rumah sakit itu. Untuk menuju poli anak, tentu Andrea harus melewati unit itu. Dek, Andrea tersentak. Langkahnya terhenti saat melihat pemandangan mencubit hati di depan ruangan gawat darurat itu. Suaminya mengaku akan sibuk karena banyak pekerjaan. Dan sekarang, ia mendapati pria itu sedang duduk memeluk wanita lain. Andrea berusaha menenangkan hatinya. Ia tidak mau gegabah, apalagi marah-marah. Mbak, bukannya itu Tuan Arthur? Susrini pun melihatnya. Kepala Andrea mengangguk pelan. Ayo, Sus, keadaan Audrey lebih penting. Ia mengambil alih Audrey dari tangan Susrini. Wanita itu memilih berbalik, mencari jalan lain. Ia tak ingin hatinya lebih sakit saat melihat sang suami bersama Celine. Rea, suara Arthur terdengar memanggilnya, membuat Andrea kembali memutar badan. Ya, benar saja dugaan Arthur, wanita itu istrinya. Ketika tanpa sengaja ia menoleh. Sayang, pria itu seketika bangkit dan mendekat. Sayang, kenapa kamu ada di sini? Jantung Arthur berdetak cepat, takut jika sang istri melihatnya memeluk Celine. Audrey demam, aku harus membawanya untuk diperiksa. Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Bukannya kamu sedang sibuk, banyak pekerjaan, apa ini juga salah satu pekerjaanmu, memeluk wanita lain? Andrea berbicara dengan nada rendah. Ia tidak mau Celine mendengarnya, dan tahu jika dirinya sedang marah. Wanita itu pasti akan merasa memang, sayang, bukan. Sudahlah, aku harus naik sekarang. Audrey harus segera diperiksa. Andrea kembali memutar badannya. Ayo, Sus,
Sayang, tunggu. Arthur kembali ke arah Celine. Cel, maaf aku tinggal sebentar. Aku harus menemani Andrea. Audrey sedang demam. Celine hanya mengangguk kecil. Arthur pun pergi meninggalkan wanita itu. Apa kamu begitu takut istrimu marah? Bahkan bayi itu hanya demam. Sementara anakku belum sadar. Tetapi kamu lebih memilih menemani wanita itu. Celine mengusap air matanya yang kembali jatuh. Dengan langkah lebar, Arthur berusaha mengejar sang istri. Namun wanita muda itu telah menghilang di balik pintu lift. Sayang, percuma, pintu lift sudah tertutup dan enggan terbuka. Arthur pun berlari di koridor rumah sakit menuju lantai 2. Ia tak peduli ada beberapa pasang mata menatapnya heran. Sayang. Dengan nafas tersengal, pria itu pun tiba di depan poli anak. Untung saja, Andrea masih di sana dan sedang melakukan pendaftaran. Berikan Audrey padaku, Sus. Tangan Arthur terulur, dan Susrini pun menyerahkan bayi mungil yang sedang terlelap itu. Maafkan Papa, Nak. Arthur mencium kening putrinya. Hawa panas terasa menguar dari kulit bayi itu. Apa dia sudah minum obat? Tanya Arthur kepada Susrini. Tidak, Tuan. Saya tidak berani sembarang memberikan obat. Karena itu, saya menghubungi Mbak Rea untuk pulang. Arthur menghela nafas pelan. Bisa ia bayangkan bagaimana paniknya sang istri pulang dari hotel. Kalian datang dengan sopir? Tanya pria itu lagi. Tidak, Tuan, Mbak Rea yang menyetir. Rasa bersalah seketika menghantam hati Arthur. Membayangkan wanita muda itu panik dan menyetir sendirian. Sus, ayo kita bawa Audrey ke dalam. Andrea datang mendekat. Biar aku saja. Ucap Arthur saat Susrini hendak mengambil putrinya. Bukannya kamu sedang sibuk? Aku tidak apa-apa. Sudah ada Susrini. Kamu pergi saja. Andrea berbicara tanpa melihat sang suami. Sungguh hatinya sedang panas sekarang. Bukan hanya karena Arthur yang membohonginya, tetapi juga karena melihat pria itu sedang duduk memeluk wanita lain. Apalagi wanita itu adalah cinta pertamanya. Sayang, aku tahu kamu marah, tapi untuk sekarang, please, keadaan Audrey lebih penting. Kamu bisa melanjutkan lagi nanti di rumah. Arthur kemudian bangkit. Sus, tunggu di sini. Ia berjalan menuju pintu ruangan dokter. Baik, Tuan. Andrea mendengus kesal. Tangannya terkepal dan meninju udara. Apa adanya sudah diberi obat? Tanya dokter sembari memeriksa keadaan Audrey. Belum, dok. Aku tidak berani memberikan sembarang obat. Bagaimanapun juga, Audrey lahir prematur. Dokter mengangguk paham. Ia sudah tahu, jika Audrey bukanlah anak kandung dari pasangan Arthur dan Andrea. Suhu tubuhnya cukup tinggi, ucap dokter setelah memeriksa bayi mungil itu. Apa yang harus aku lakukan, dok? Tanya Andrea terdengar panik. Ibu jangan panik, nanti mandikan adek dengan air hangat. Atur suhu ruangan menjadi sejuk. Jangan memakaikan baju yang berlebihan. Dokter menjelaskan. Dokter itu kemudian meresepkan obat yang harus diberikan kepada Audrey.
Bapak, tetap dampingi Ibu Andrea. Ya, saya paham. Ini pengalaman pertama kalian. Kerjasama dan dukungan dari pasangan akan sangat diperlukan, agar ibu tidak stres saat merawat sang buah hati. Tentu, Dok, aku akan selalu mendampingi istriku. Sus, kamu bisa menyetir? Tanya Arthur pada Susrini. Ia baru saja selesai menebus obat untuk Audrey. Bisa, Tuan. Mem, kamu pulang bawa mobil Rea. Mereka akan pulang bersamaku. Putus Arthur tanpa meminta pendapat sang istri. Tidak perlu, Art, aku bisa pulang bersama Susrini. Lagi pula, urusanmu di sini belum selesai, kan? Bukannya kamu mengatakan pada sahabatmu hanya pergi sebentar. Ini sudah terlalu lama kamu meninggalkan dia. Siapa tahu dia membutuhkanmu. Andrea mengambil alih Audrey dari gendongan Susrini, kemudian berlalu begitu saja. Arthur menghela nafas pelan. Ia tahu, wanita muda itu dalam keadaan marah, dan siap meledak kapan saja. Berikan kunci mobilmu pada Susrini. Kamu ikut denganku. Beberapa orang di koridor itu melihat ke arah mereka, membuat Andrea mengalah dan menurut. Ia pun memberikan kunci mobilnya pada Susrini. Kita pulang sekarang, ucap pria itu kemudian. Tiba di parkiran, Arthur tersentak. Mobilnya bersebelahan dengan milik sang istri. Sayang, kamu. Ya, tadi aku sempat takut terjadi sesuatu dengan suamiku. Tetapi, nyatanya dia sedang memeluk wanita lain. Nada bicara Andrea ketus. Ia kemudian masuk ke dalam mobil suaminya itu. Jangan rewel lagi, sayang. Mama akan menemani kamu. Andrea mengecup sayang kening Audrey. Melihat bayi mungil itu terlelap begitu damai. Hening meliputi suasana di dalam mobil. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Arthur yang sedang berusaha merangkai kata, karena merasa bersalah. Sedangkan Andrea yang sedang berusaha memadamkan amarahnya. Hingga tiba di rumah pun, tak ada sepatah kata pun yang terucap. Sus, tolong temani Audrey sebentar. Aku mau makan siang dulu. Ucap Andrea sembari meletakkan tubuh Audrey di atas tempat tidur, kamar bayi itu. Arthur yang dengan setia mengekori pergerakan wanita itu mengerutkan dahinya saat mendengar ucapan sang istri. Waktu makan siang telah lewat, dan wanita belum makan. Sayang, kamu belum makan siang? Andrea tak menjawab, ia memilih keluar dari kamar putrinya. Sayang. Arthur pun menarik lengan sang istri membuat langkah wanita itu terhenti. Apalagi, kamu belum makan siang? Andrea menghela nafas kasar. Ibu mana yang sanggup makan siang saat dikabari putrinya sakit? Tapi sayang. Aku tidak makan karena mengkhawatirkan putriku. Lalu apa bedanya dengan seseorang yang mengabaikan makan siangnya demi wanita lain? Dek, apa maksudmu, sayang? Aku tahu kamu juga belum makan siang karena terburu-buru pergi dari kantor, kan? Mata Arthur membulat sempurna. Bagaimana istrinya bisa tahu? Kamu tahu dari mana? Memata-matai aku? Andrea mencebik. Arthur menuduhnya memata-matai. Jika bukan karena Donna yang mengirim pesan sebuah pertanyaan. Kenapa pria itu terburu-buru dan melewati makan siangnya? Mungkin Andrea tidak akan tahu.
Saat di mobil tadi, tanpa sengaja ia melihat pesan masuk di layar ponselnya. Aku memata-mataimu, apa aku tidak mempunyai pekerjaan lain? Sekretarismu mengirim pesan padaku. Dia bertanya apa terjadi sesuatu padaku sehingga kamu pergi terburu-buru dan melewatkan makan siangmu. Abis sudah kesabaran Andrea. Sayang, Arthur merengkuh tubuh sang istri membawanya ke dalam dekapan. Maafkan aku, Celine menghubungiku, anaknya kecelakaan di depan sekolahnya yang kebetulan dekat dengan kantor. Aku tidak ada maksud apapun, sayang. Niatku murni hanya membantu. Lepaskan aku, Art. Andrea memberontak. Tidak akan sebelum kamu memaafkan aku. Lepas. Sekuat tenaga Andrea melepaskan diri. Jangan mencoba memelukku, selagi ada bekas wanita lain di tubuhmu. Andrea menunjuk tubuh sang suami. Mata Arthur kembali membulat. Ia pun mengendus lengannya sendiri. Benar saja, aroma minyak wangi Celine menguar di sana. Sayang, maafkan aku, cukup. Tangan wanita itu terangkat ke udara. Niatmu mungkin baik menolong putranya. Tetapi apa harus dengan memeluk ibunya juga? Oh, aku tahu, dia sahabatmu, bukan hanya itu. Dia juga cinta pertamamu. Karena itu, dengan mudah kamu memberikan bahumu padanya. Sayang, keadaannya sama seperti dirimu. Celine panik. Kamu seorang ibu pasti mengerti perasaannya. Andrea tersenyum getir. Ia memang mengerti perasaan Celine. Tetapi ia tidak terima jika wanita itu memeluk suaminya. Biarlah orang menganggapnya egois. Kamu meminta aku untuk mengerti. Baiklah, sekarang lebih baik kamu pergi temui dan temani dia. Bukannya dia lebih membutuhkan kamu daripada aku? Wanita itu kemudian memutar badan kembali ke dalam kamar sang putri. Hilang sudah keinginan untuk makan siang. Sayang, Arthur memutuskan kembali ke kantor. Tak ada gunanya ia berada di rumah saat situasi tidak kondusif seperti saat ini. Yang ada, ia dan Andrea akan terus bersitegang. Biarlah wanita itu menenangkan dirinya terlebih dulu. Arthur yakin, istrinya marah tidak akan terlalu lama. Ia pun telah menghubungi Celine dan mengatakan jika dirinya tidak bisa kembali ke rumah sakit karena akan bertemu klien. Dengan langkah gontai, pria itu berjalan menuju ruangannya. Pak, makan siangnya. Donna tak melanjutkan ucapannya ketika melihat kilatan amarah di mata atasannya. Apa kamu bisa, tidak ikut campur urusan orang lain? Ucap Arthur dingin. Dahi Donna berkerut, jantungnya berdegup lebih cepat. Arthur seperti akan memakannya hidup-hidup. Maksud Bapak apa? Siapa yang menyuruhmu mengirim pesan pada istriku? Suara pria itu meninggi 1 oktav. Donna tersentak, ia berusaha menelan ludahnya kasar. Itu, Mem. Lain kali jika aku tidak memintamu, jangan pernah ikut campur urusanku. Donna hanya mampu menundukkan kepalanya. Maafkan aku, Pak. Aku hanya takut terjadi sesuatu dengan Nona Andrea. Karena itu aku mengirim pesan padanya. Ucap Donna menjelaskan. Dan karena ulahmu itu, sekarang istriku marah padaku. Donna semakin tidak berani mengangkat kepalanya. Ia merutuki kebodohannya sendiri. Maafkan aku, Pak.
Aku akan menghubungi Nona Andrea. Cukup. Bersambung.